Di puncak kejayaan bisnisnya, ia punya segalanya. Jaringan toko di mana-mana, hotel, uang tak terbatas. Tapi di balik kekayaan itu, ia didera ketakutan. Ketakutan bahwa semua hartanya tidak akan berkah. Inilah kisah spiritual Haji Masagung, pendiri toko buku Gunung Agung. Terlahir sebagai Chio Fitei, ia memulai hidup dari bawah, menjual rokok ketengan. Berkat keuletannya, ia mendirikan toko buku Gunung Agung pada tahun ke-1953. Di tahun 70-an, ia telah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, merambah bisnis hotel, percetakan, hingga penukaran valuta asing. Masagung adalah definisi sukses dunia. Namun di usia 50 tahun, pada tahun 1970-an, ia memasuki masa yang disebutnya sebagai krisis kesadaran. Miliarder ini menyadari hal yang mengerikan. Semakin besar hartanya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ia mulai dihantui rasa takut yang luar biasa. Ia takut kekayaan dan kejayaan yang ia peroleh malah menjadi bumerang, menjerumuskan saya ke dunia maksiat dan meninggalkan amal baik di akhirat. Ia merasa kekosongan. Ia punya segalanya, tapi ia takut semua itu tidak berkah. Ia mencari jalan spiritual untuk memurnikan jiwanya. Dan kemudian, hidayah datang melalui sebuah pengalaman gaib. Pada tahun 1975, dalam sebuah pengalaman gaib, Masagung mendapatkan penglihatan yang mengubah hidupnya. Ia bermimpi melihat sebuah rumah yang sangat indah, yang ia yakini sebagai perumpamaan surga. Namun, Masagung tidak menemukan jalan setapak menuju rumah itu, dan pintu rumah itu terkunci rapat. Ia tidak punya kuncinya. Setelah merenung mendalam, ia menyimpulkan, rumah itu adalah surga, dan kunci adalah syahadat, serta ketaatan kepada Allah. Ketiadaan jalan adalah lambang kekosongan spiritualnya selama ini. Didorong oleh pengalaman spiritual inilah, Masagung memantapkan hati untuk memeluk Islam. Ia menemukan bahwa ajaran Islam menawarkan jalan yang lurus dan jelas, lengkap dengan kunci untuk menuju kedamaian abadi. Setelah mu'alaf, Chio Fitei mengubah namanya menjadi Masagung dan dikenal sebagai Haji Masagung. Transisi ini bukan hanya perubahan identitas, tapi juga perubahan total fokus hidup. Ia mendirikan Yayasan Jalan Terang, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk kegiatan dakwah dan amal. Tujuannya jelas, menggunakan sisa hidup dan hartanya untuk mengharumkan nama Islam. Ia membiayai pembangunan masjid, panti asuhan, Museum Wali Songo, dan sejalan dengan bisnisnya ia aktif menerbitkan buku-buku Islami, menjadikan literasi sebagai alat dakwahnya. Ia membuktikan bahwa seorang konglomerat Tionghoa bisa menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Menggunakan kekayaan bukan untuk menumpuk dunia, melainkan untuk bekal akhirat. Kisah Haji Masagung adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kekayaan hanyalah titipan. Ketenaran adalah ujian. Hanya jalan spiritual yang lurus yang mampu memberikan makna sejati dalam hidup. Jika Anda terinspirasi dengan kisah pencarian kebenaran ini, berikan like, komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang menemukan kunci menuju rumah sejatinya.